Saya kasih tips setelah sekarang Harit, tetap koordinasi dengan dokter setempat. Ada 3 bahan yang bisa digunakan untuk penanggulangan pengobatan PMK. Yang pertama formalin 4%. Jenengan bisa modal, ini ya. Formalin bisa beli, bila disediakan oleh dinas, bisa beli atau minta ke dinas. Dengan menggunakan ini jenengan semprot pagi sore. Di bagian teracak yang melepuh. Jangan di lidahnya ya. Formalin di teracaknya. Oke. Yang kedua ada lagi yang namanya asam borat. Asam borat 30 gram dikasih air mendidih 1 liter, semprotkan di kandang. Diberikan di palungan tidak masalah. Bisa diberikan seminggu 2 kali. Ya, semprotke. Oke. Yang ketiga sekarang Harit, asam sitrat. Asam sitrat 1:1 dengan air bisa dioleskan di luka. Setelah di asam sitrat diolesi madu. Nah, ini bisa cepat sembuh. Sekarang Harit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Harit beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi PMK semakin meledak angkanya, grafiknya semakin meningkat, penularannya semakin meluas. Ini sebuah fakta yang memprihatinkan. Tapi PMK ini bukan aib. PMK ini adalah ujian. PMK ini adalah kondisi yang harus kita atasi bersama. Baik itu pemerintah, dokter, peternak, dan semuanya. Sekarang Harit, hanya di video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa fakta yang itu sangat perlu diketahui oleh peternak terkait munculnya PMK di sebuah daerah, munculnya PMK di sebuah kandang, itu sebabnya apa saja. Yang pertama, beberapa hari yang lalu saya dijelaskan oleh kolega saya, dan sebelum di Banyuwangi ini kasus PMK positif, artinya positif, ada gejala menciri, diperiksa oleh dokter, dokter tersebut melaporkan pada puskeswan, puskeswan melaporkan pada dinas, dinas mengirim, alurnya seperti itu, dinas mengirim tim untuk mengambil sampel, mirip sama seperti COVID. Orang dinas datang mengambil sampel, sampel dikirim ke lab Surabaya. Dari Surabaya dicek positif, dari Surabaya akan memberikan hasil ke dinas tersebut. Dinas memberikan laporan ke bupati, bupati ke gubernur, gubernur ke menteri pertanian mengeluarkan surat keputusan bahwa sebuah daerah terkena wabah. Rumit Pak Bos. Dari kandang, petugas, puskeswan, dinas, lab, dinas lagi, bupati, gubernur, menteri lagi SK. Ya, itu harus dipahami oleh teman-teman kenapa kadang-kadang terkesan lambat. Peraturannya, rutenya memang seperti itu. Itu yang pertama, penting dengan ketahui alur pelaporan dan penetapan wilayah sebagai daerah wabah PMK. Oke? Yang kedua, laporan dari teman-teman semuanya bilang, Mas, ono kasus suspek, ya, ada kasus kemungkinan PMK di bakul, di kandangnya pedagang, di kandangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, sapi yang sakit rata-rata adalah sapi baru datang. Oke, tanpa mendiskreditkan profesi pedagang sapi, kita mau tidak mau di situ ada arus. Oke, mau tidak mau, pedagang apapun pasti ada arus jual beli keluar masuk. Maka dari itu beberapa kasus di lapangan yang ada, kok ndilalah kasus ini berasal dari kandangnya pedagang, yang kedua dari sapi baru. Case-nya, kasusnya
di Banyuwangi semula bebas. Lalu ada laporan sapi baru. Sapi baru, pertanyaannya simpel. Sapi baru ini dari mana? Sapi baru ini dari mana? Tentu sapi baru ini dari daerah yang sebelumnya ada penyakit PMK, Laskar Ngarit. Di rumahnya jenengan tidak ada yang kena panu, misalkan. Ada tamu membawa panu, keluar masuk ketularan. Analoginya seperti itu. Kita tertular, sapi kita tertular, daerah kita tertular karena ada sapi baru yang masuk yang dibawa dari daerah yang terinfeksi, terkonfirmasi wabah PMK. Fakta yang kedua, siap. Fakta yang ketiga, Laskar Ngarit, dari hari ini di Kabupaten Banyuwangi baru ada sekian puluh ekor, 30 kalau tidak salah, baru pengobatan dan tidak ada kematian. Maka dari itu kita harus waspada bahwa Laskar Ngarit yang daerahnya belum terjangkit, maka lockdown kandang. Jangan jual sapi ataupun jangan beli sapi. Ini lagi wabah. Oke, bila sudah terjangkit, Laskar Ngarit bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk kandang karantina. Dijaga dulu, dijauhkan. Ada sapi yang mengindikasikan munculnya luka dan berbusa, dibuka lidahnya busuk, dibuka bibirnya cuil-cuil sariawan, dibuka kakinya berdarah, bahkan darahnya itu menetes dan busuk bahkan sampai copot teracaknya, maka langsung diungsikan. Kalau masih punya lahan, dijauhkan. Tujuannya apa? Memisahkan agar tidak ada kontak langsung. Lalu supaya yang sudah terjangkit ini tidak saling menular, maka kalau bisa, Pak Ismanto sambil mirengkan nggih. Misalkan hanya ada satu tenaga, menghandle yang sehat dulu. Bersihkan, kasih makan, selesai, semua selesai, ganti baju, mandi, baru ngurusi yang sakit. Tujuannya adalah biar kita tidak membawa penyakit dari yang sakit ke yang sehat. Bila ada dua tenaga atau lebih dari satu tenaga, yang sehat dihandle sendiri, yang sakit dihandle orang sendiri. Kucing pun sama seperti itu. Merawat anjing kena virus pun sama. Dihandle sendiri-sendiri atau bila tidak ada tenaga, yang sehat dulu dihandle, kita masih bersih, baru menghandle yang sakit Laskar Ngarit. Kalau kita handle yang sakit, tangan kita terkontaminasi, kita pegang moncongnya, kita pegang rumput, kita ngublek bekatul, tercemar dari situ. Oke, selanjutnya bila sudah terjangkit Laskar Ngarit, disarankan pengobatan gini dulu, masa inkubasi. Proses berjalannya penyakit dari sembuh atau mati ini 2 sampai 14 hari. 2 hari sampai 14 hari, rata-rata 7 plus minus 4 hari. 7 sampai 11 hari. Nah, disarankan pengobatannya per 3 hari. Atau dalam waktu sakit inkubasi 14 hari ini, bila belum membaik, diinjeksi 5 kali. Senin, Rabu, Jumat, Minggu, atau Senin lagi, dan seterusnya. Sampai dia betul-betul membaik. Itu tujuannya untuk apa? Biar kukunya tidak semakin busuk, biar dia tidak semakin kesakitan dan tetap mau makan. Ya. Lalu disarankan juga pakai madu. Madu asli itu boleh dioleskan di mulut dan lidah. Oke, Laskar Ngarit, madu asli boleh digunakan sebagai pengobatan untuk PMK. Gitu. Jadi diobati masih bisa sembuh selama, nah nanti kita jelaskan ya, diobati masih bisa sembuh tapi dia menular. Nah, Laskar Ngarit, ada beberapa kondisi, Pak Ismanto, ada beberapa kondisi yang membuat sapi terinfeksi PMK pasti mati atau dipotong. Yang pertama, kurus banget. Jangankan untuk sembuh, untuk hidup aja dia susah. Melakukan ini ya itu. Lah buat jalan aja dia sulit, apalagi buat melawan PMK. Yang kedua, cacingan. Baik itu cacing pencernaan, cacing hati, cacing paru, dan lain-lain. Kurus, cacingan. Yang ketiga, sapi di bawah usia 2 tahun, apalagi pedet, sangat rentan mati. Oke. Yang keempat, sapi yang terinfeksi BEF, demam 3 hari, demam yang ada di ingklangnya, MCF yang mulur, mesti mati. Jadi
ada komorbid sapi yang 4 itu tadi ditambah 1 bila tidak ditangani. Lah dikai kunir sik lah. Nah, kayak laos dhisik gitu. Jadi ketika sudah busuk, ketika bakteri sudah masuk, baru dipanggilkan dokter, obatnya wis ra mempan. Ya. Lalu saya kasih tips setelah sekarang harit, tetap koordinasi dengan dokter setempat. Ada 3 bahan yang bisa digunakan untuk penanggulangan pengobatan PMK. Yang pertama formalin 4%. Jenengan bisa modal, ini ya. Formalin bisa beli, bila disediakan oleh dinas, bisa beli atau minta ke dinas. Dengan menggunakan ini jenengan semprot pagi sore di bagian teracak yang melepuh. Jangan di lidahnya ya. Formalin di teracaknya. Oke. Yang kedua ada lagi yang namanya asam borat. Asam borat 30 gram dikasih air mendidih 1 liter, semprotkan di kandang. Diberikan di palungan tidak masalah. Bisa diberikan seminggu 2 kali. Ya, semprotke. Oke. Yang ketiga lah sekarang ngarit asam sitrat. Asam sitrat 1:1 dengan air bisa dioleskan di luka. Setelah di asam sitrat diolesi madu. Nah, ini bisa cepat sembuh Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit semoga wabah PMK ini segera selesai. Ayo berjuang bersama, menahan diri yang punya kepentingan ekonomi, mencari keuntungan. Ayo kita pikirkan peternak yang baru belajar, peternak yang menabung, peternak yang punyanya aset hanya sapi. Monggo yang punya kepentingan jual beli, jangan spekulasi yang ketika ada tawaran dari daerah lain yang harganya miring, harusnya 18 juta ditawari 12 juta kita ambil padahal dia membawa PMK. Mohon kita melihat bahwa tidak semua peternak itu memiliki uang. Ada yang gaduh, ada yang ya itu punyanya satu-satunya, ada yang itu hasilnya menabung selama sekian tahun. Jadi mari kita berempati. Semoga video sederhana ini bisa memberikan pencerahan. Sekian, semoga bermanfaat. Lemah telas, Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras tetap semangat.